Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa kan? Oke, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk hari yang indah ini Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk mengadakan ibadah di Arpi ya Bapa. Sebelum kami mulai ibadah kami Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan, berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Bapa. Tutup bungkus Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati pemerintahannya Tuhan, dari pemerintahan tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kau berkati setiap rakyatnya juga ya Bapa. Engkau tahu ya Bapa kalau di bangsa kami Tuhan sedang ada Tuhan virus corona ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menjaga kami, Engkau yang selalu melindungi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap anak-Mu Tuhan, Engkau berikan selalu kesehatan ya Bapa. Bahkan juga Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau jauhkan bangsa kami Tuhan dari resesi ekonomi global ya Bapa. Kami percaya Engkau yang pelihara hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami kesusahan ya Bapa. Engkau yang akan memelihara hidup kami, justru kami akan berkelimpahan di dalam Engkau ya Bapa. Berkati selalu bangsa kami Tuhan, perekonomiannya, semuanya ya Bapa. Jauhkan juga dari bencana alam apapun ya Bapa. Bangsa kami Tuhan selalu setia Tuhan kepadamu ya Bapa. Pakai setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam bangsa kami Tuhan, menjadi kesaksian ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, pertobatan besar-besaran akan terjadi di Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga serahkan Tuhan setiap gembala yang ada di Rayon 9 ya Bapa, gembala GBI ya Bapa. Semuanya Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan Yesus, mulai dari gembala Rayon, gembala cabang Ranting ya Bapa, bahkan gembala di tempat ini Tuhan, Bapak Yohanes Tuhan. Kau yang memberkati selalu Tuhan Yesus dengan kesehatan. Bahkan Tuhan Kau memberkati pelayanannya Tuhan secara luar biasa. Kemanapun Tuhan mereka melayani-Mu Tuhan, terjadi mukjizat ya Bapa. Terjadi penuaian jiwa besar-besaran ya Bapa. Pertobatan terjadi ya Bapa. Bahkan Kau pakai secara luar biasa ya Bapa mereka selalu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bersatu hati Tuhan untuk ibadah di RP Tuhan hari ini ya Bapa. Kau tutup bungkus selalu ya Bapa. Setiap pelayan yang melayani hari ini Tuhan, Kau yang selalu memberkati ya Bapa. Maupun itu WL, singer ya Bapa, pemain musik semuanya Kau yang memberkati Tuhan. Kau yang memelihara Tuhan kami, Tuhan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan setiap Tuhan jemaat yang ikut menonton Tuhan ibadah online hari ini Tuhan, ikut dapat Tuhan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa ya Bapa. Walaupun kami hanya melakukan ibadah online ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menyertai kami ya Bapa. Engkau berkati kami Tuhan di setiap rumah-rumah ya Bapa. Bahkan bila ada yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mungkin sedang berbeban berat Engkau yang berikan kelegaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, semua Tuhan anak-anak muda ya Bapa Engkau pakai secara luar biasa ya Bapa. Menjadi kesaksian bagi bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami, Engkau yang tutup bungkus dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
sebentar kami ingin memuji nama-Mu Tuhan, kiranya pujian kami ini dapat menyenangkan hati-Mu. Biarlah yang siap sama-sama katakan, amin. Tangan di atas kepala ya. Siapkan hati kita untuk mendengarkan sharing pada hari ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus.
lagi. Kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Salam anak-anak muda, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa kan, amin. Kita masih diberi kesempatan buat beribadah di tempat ini walaupun hanya online, tapi saya kena percaya biar ibadah DRP ini bisa menjadi berkat, amin. Mari sebelum kita mulai sharing hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu sampai saat ini Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sharing Tuhan, biar Engkau memberkati setiap anak-anak muda yang sedang menyaksikan di rumah-rumah Tuhan. Biarlah bisa sama-sama mengerti dan bisa melakukan ya Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Engkau memampukan setiap kami Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Oke,
langsung aja teman-teman, di sharing kali ini gue bakal bawain yaitu tentang proses. Tapi di sharing kali ini gue gak bakal banyak buka firman Tuhan, tapi gue lebih banyak menceritakan pengalaman pribadi gimana gue diproses. Mungkin dari kita juga, dari teman-teman juga merasakan yang namanya proses Tuhan, pembentukan Tuhan. Amin. Gimana kita diproses, ditempa, diombang-ambing, pokoknya segala macamnya teman-teman. Pasti bukan cuman gue, dan gue tahu banget rasanya itu gak mudah. Itu gak gampang teman-teman. Kita diombang-ambing, ditepa, segala macamnya teman-teman. Tapi percaya teman-teman, semua pasti bisa karena Tuhan. Oke? Masa-masa paling sulit orang Kristen, khususnya anak-anak muda, adalah ketika kita sedang diproses Tuhan. Iya apa iya? Sering kita lihat ya teman-teman, sering kita lihat ketika kita diproses Tuhan, khususnya anak-anak muda nih. Ketika kita diproses Tuhan, banyak, ada yang mulai imannya kendor, imannya mulai redup, terus mulai bingung harus kemana gitu. Bahkan gak sedikit orang yang lari daripada Tuhan. Bener apa bener? Mulai kita kayak kehilangan arah, udah mulai gak tahan uji lagi. Satu yang perlu dipercaya teman-teman, Tuhan itu gak hanya menghendaki kita selamat, tapi Tuhan juga menghendaki untuk kita sempurna, berharga dan mulia. Katakan amin. Kesaksian pribadi teman-teman, ketika gua lulus SMA, mungkin dari teman-teman dari yang menyaksikan ibadah hari ini pernah merasakan hal yang sama. Jadi ketika gua lulus SMA, pasti sifat manusiawi ya teman-teman, gua pengen banget kuliah di universitas negeri. Mungkin dari teman-teman ada yang udah daftar negeri atau udah keterima, puji Tuhan ya. Tapi di sini ketika gua lulus dan gue mau masuk universitas negeri, otomatis gue nggak gampang gitu aja gue langsung masuk. Gue kayak melewati berbagai macam proses. Iya apa iya? Nggak langsung tiba-tiba habis lulus SMA udah lulus masuk universitas negeri, nggak segampang itu. Tapi di situ gue niatin, gue nggak mau tahu gimana caranya gue bisa masuk ke universitas negeri. Dan pada saat itu sebelum seleksi itu gue belajar tiap malam, buka buku, belajar, ngapalin. Tiap malam nggak pernah nggak belajar, tumben-tumbenan. Pokoknya nggak mau tahu, gue harus masuk universitas negeri. Berdoa istirahat sebentar malam, terus subuh saat teduh gitu terus tuh. Sebelum seleksi tuh gitu terus tuh. Belajar, saat teduh, belajar, saat teduh. Tiba saatnya hari pelaksanaan tes. Wah, udah percaya diri nih gue. Udah yakin banget gue pasti bisa. Apa yang udah gue pelajarin pasti semua keluar di tes nanti. Udah soal dibagiin sama pengawasnya. Terus gue berdoa, Tuhan, biarlah hasil yang terbaik. Biarlah gue bisa mengerjakan soal dengan baik dan benar. Udah singkat cerita, udah selesai tesnya, hari pengumuman tiba, asik. Hari pengumuman tiba, oh udah percaya diri nih, udah percaya diri. Dengan segala proses yang udah gue jalani, udah percaya diri dong gue. Orang yang gue pelajari semua keluar, pasti otomatis gue keterima dong. Pas hari penerimaan, hasil pengumuman, gue buka, gue isi semuanya, gue buka. Ternyata hasilnya puji Tuhan, Anda gagal. Dari situ, wah udah ada mulai perasaan-perasaan kesel, perasaan-perasaan ngeluh segala macam. Kayak gue ngomong sama diri gue sendiri kayak, Tuhan, gue udah belajar, gue udah saat teduh, gue
gue udah nikmatin setiap prosesnya tanpa ngeluh segala macam. Tapi kenapa Tuhan ini yang gue dapetin? Gue bilang kayak gitu. Gue kesel sekesel-keselnya selama sebulan lebih. Gue nikmatin proses tuh, belajar, terus saat teduh, kayak gitu terus. Tapi pas hasilnya gue gak diterima. Oke, otomatis gue nunda setahun, gak mau tahu lagi. Tahun besok gue harus bisa. Kalau tahun kemarin gagal, tahun ini gue harus berhasil. Oke, seperti biasa, seperti tahun lalu gue belajar, mulai baca kitab, rajin, intens, saat teduhnya rajin, segala macem. Udah tuh gue lakuin lagi tuh hal yang sama. Terus hasil tiba waktunya tes kayak gitu lagi. Gue ikutin, gue berdoa segala macem. Singkat cerita, pengumuman lagi hasil. Dan ini puji Tuhan gak keterima lagi. Udah 2 kali ikut tes universitas negeri, gak lolos. Gue gak ngerti gue harus kayak gimana. Dan itu gak mungkin gue nunda lagi. Udah 2 tahun teman-teman. Gue nunda ya kali, masa gue nanti ibaratnya kasarnya tua nanti di universitas. Gue gak mau. Dan puji Tuhannya, tapi ada salah satu universitas, institusi yang tiba-tiba ngemail gue. Gue dapat email, nggak tahu dari mana itu. Tiba-tiba kampus ini masih membuka pendaftaran yoga ini segala macam. Oke, gue bilang, gue harus daftar. Masih gue nggak mau kuliah lagi, ibaratnya kayak gitu kan. Gue daftar, keterima. Dengan segala proses yang ada, gue ngikutin setiap proses, gue nikmatin. Gue pengen di universitas negeri, tapi ternyata keterima di institusi swasta. Oke, gue mensyukuri. Dengan seiring berjalannya waktu, kayak ketika gue masuk kuliah, mulai menjalani kehidupan kampus, mungkin dari teman-teman juga bakal ngerasain, mulai menikmati setiap perkuliahan yang ada. Gue kayak dibukain sama Tuhan, kayak puji Tuhannya kayak gue bisa berprestasi nih di kampus ini. Walaupun gue gak bisa dapat universitas negeri, tapi gue di institusi yang walaupun swasta ini, gue bisa menjadi berkat, gue bisa pelayanan, dan gue bisa dibuat berbeda sama Tuhan. Intinya kayak gitu teman-teman. Gue tiba-tiba bisa dapat IPK paling tertinggi satu jurusan, terus gue bisa dapat beasiswa, puji Tuhan, segala macam. Itu kadang ketika kita menikmati proses Tuhan, hasilnya emang nggak sesuai yang kita mau teman-teman. Hasilnya di luar dugaan. Tapi percaya satu hal, bahwa pasti Tuhan kasih yang terbaik. Amin teman-teman. Amin, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Jangan pernah kuncinya satu, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita tahu teman-teman, kekuatan kita terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang mau menolong kita, yang kuasanya tidak terbatas. Katakan amin. Amin. Kita mau baca sama-sama Alkitab kita di Efesus 3 ayat 20. Dibuka Alkitabnya teman-teman, Alkitabnya juga boleh dibuka. Efesus 3 ayat 20. Kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Benar banget teman-teman. Tuhan jauh bakal memberikan kita yang terbaik. Di luar pikiran kita, di luar keinginan kita, Tuhan kasih lebih. Amin teman-teman. Jadi jangan pernah teman-teman ketika sedang mengalami proses Tuhan, dibentuk Tuhan, jangan pernah teman-teman ngandelin kekuatan sendiri. Bakal capek, bakal down. Oke teman-teman, andalkan satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin teman-teman.
Sekali lagi gue tekanin, yang namanya proses gak ada yang enak teman-teman. Gak ada yang instan, tiba-tiba kita jadi orang kaya, tiba-tiba kita jadi orang berhasil, tiba-tiba kita bahagia, enggak. Bener apa bener? Kadang kalau kita sedang diproses kita pernah mikir, kok gue gini banget sih diproses Tuhan, kok sampai kayak gini, gue sampai down, sampai segala macem, nggak tahu lagi gue harus kayak gimana, kayak yang tadi gue kesaksian, kok kayak gini banget gitu. Sedangkan mereka dengan gampangnya bisa bahagia gitu, bisa mendapatkan apa yang dia pengen, bisa sukses segala macem. Perlu diketahui teman-teman, di balik setiap kesuksesan, di balik setiap kebahagiaan, ada sebuah proses yang benar-benar sulit teman-teman. Gak mudah. Ada di satu titik kita down, kita jatuh, gak tahu kita harus ngapain. Teman-teman mau ngeluh, it's okay. It's okay, gak masalah. Tapi teman-teman harus tahu kapan harus bangkit. Oke teman-teman, kenapa gue bilang kayak gitu sih teman-teman? Karena gue merasakan banget ketika tadi gue bilang, setiap kita pasti pernah ngeluh. It's okay, tadi gue bilang it's okay. Tapi tahu kapan harus bangkit. Ketika itu gue ngeluh, Tuhan ini segala macam. Kenapa gue udah saat teduh, gue udah segala macam, gue udah hidup dalam kebenaran Tuhan lah ibaratnya kayak gitu ya. Tapi kenapa hasilnya kayak gini Tuhan? Ngeluh, pasti ngeluh. Tapi di satu sisi Roh Kudus ngingetin gue, mau sampai kapan lo kayak gini terus? Mau sampai kapan lo hidup dalam keputusasaan? Oke teman-teman, diingetin tuh sama Roh Kudus. Di saat itu gue langsung, gak bisa nih gue kayak gini terus. Gak bisa gue ngeluh terus. Gue harus bangkit, gue harus bisa. Kenapa kalau orang-orang bisa kita gak bisa teman-teman? Kuncinya tahu kapan kita harus bangkit. Jangan sampai kebanyakan ngeluh. Oke teman-teman, gak ada yang enak proses. Kita harus bangkit dan menang atas setiap proses. Oke teman-teman, gak ada yang enak. Coba sambil pegang dadanya, gue mau nikmatin setiap proses. Sekali lagi bilang, gue mau nikmatin setiap proses. Ngeluh oke. Tadi kuncinya, nikmatin dan tahu kapan teman-teman harus bangkit. Oke teman-teman, jujur gue juga pernah ada di posisi teman-teman yang mungkin pernah down, pernah apa. Pasti. Tadi yang gue bilang, pasti setiap kita diproses Tuhan beda-beda. Dan satu yang perlu teman-teman tahu, Tuhan tidak akan memproses kita di luar batas kemampuan kita. Amin. Dia pasti tahu kemampuan kita. Oke, jadi jangan pernah ngeluh. Ngeluh boleh, tapi ingat kapan harus bangkit. Oke teman-teman, jangan terus larut dalam kok gue gini banget, hidup gue gini banget, segala macam. Tapi satu yang perlu tahu, ketika teman-teman andelin Tuhan dalam setiap proses, dalam keadaan apapun, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Katakan amin. Sekali lagi elus dadanya, gue mau nikmatin setiap proses Tuhan. Oke, kita tutup, kita baca Alkitab kita di Pengkhotbah 3 ayat 11. Coba dibuka lagi ayatnya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Udah semuanya? Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jelas ya teman-teman, Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Jadi ketika diproses, kita harus sabar, kita harus kuat. Ngeluh boleh, tapi jangan larut dan tahu kapan harus bangkit.
Oke, elus lagi dadanya, gue menikmati setiap proses Tuhan. Yakin Pengkhotbah 3 ayat 11 ini terjadi dalam kehidupan setiap kita anak-anak muda. Amin, teman-teman. Oke, kita akhiri sharing pada hari ini dengan satu pujian. Ku nantikan janji Allah. Terima kasih Yesus. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami sudah menyelesaikan sharing Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang sudah kami sampaikan Tuhan, biarlah bisa menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Biarlah kami mau nikmati setiap proses-proses Tuhan, setiap pembentukan-pembentukan yang daripada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami diproses Tuhan, pasti kita mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Kau telah menyediakan rancangan-Mu yang indah buat setiap kami Tuhan, anak-anak muda-Mu ini Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kalau kami sudah memuji, memuliakan, bahkan kami sudah menyampaikan sharing Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, kalau kami akan menyudahi ibadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau terus tutup bungkus setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau sekali lagi kami mau Tuhan menikmati setiap proses yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin.